Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih terus semangat untuk belajar biologi. Perkenalkan, saya Novi Wardatu Nabila, mahasiswi pendidikan biologi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi sifat totipotensi dan kultur jaringan tumbuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, tujuan yang akan kita capai yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan sifat totipotensi dan teknik kultur jaringan tumbuhan. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengemukakan keunggulan pembibitan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Tahukah kalian apa itu kultur jaringan? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Kultur jaringan dalam bahasa Inggris disebut dengan tissue culture. Kultur berarti budidaya, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dilihat dari asal katanya, kultur jaringan merupakan budidaya tanaman dengan menggunakan suatu jaringan dari tanaman itu sendiri. Jadi, pengertian kultur jaringan secara lengkap adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman. Jadi, yang diisolasi bisa dari jaringan akar, jaringan batang, jaringan daun, dan mata tunasnya. Kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuh seperti hormon. Jaringan tersebut ditumbuhkan secara aseptik atau steril dalam wadah yang tertutup yang tembus cahaya, misalnya botol kaca atau cawan petri pada suhu tertentu, sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Bu, kenapa ya jaringan bisa ditanam dan kenapa jaringan tumbuh seperti induknya? Nah, jadi tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi. Apa itu sifat totipotensi? Sifat totipotensi adalah kemampuan setiap sel pada tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna jika ditempatkan di lingkungan yang sesuai. Jadi, mengapa ada kultur jaringan itu bermula karena adanya teori totipotensi, di mana teori ini menjelaskan bahwa setiap sel pada tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk tumbuh. Teori totipotensi dikemukakan pertama kali pada tahun 1898 oleh ahli fisiologi Jerman yang bernama Gottlieb Heberlein. Nah, pada tahun 1969, Frederick Campion Stewart mengadakan eksperimen dengan cara mengambil satu sel empulur wortel, kemudian ditumbuhkan menjadi individu baru. Nah, teknik inilah yang dikenal dengan teknik kultur jaringan. Sehingga Frederick Campion Stewart dijuluki sebagai bapak kultur jaringan. Nah, berdasarkan jenis eksplan, yaitu sel atau jaringan asalnya, kultur jaringan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu, yang pertama, meristem kultur. Meristem kultur merupakan teknik kultur jaringan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau jaringan meristem. Yang kedua yaitu polen atau anter kultur, yaitu teknik kultur jaringan menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga yaitu protoplas kultur, merupakan teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari protoplasma, yaitu sel hidup yang telah dihilangkan dinding. Yang keempat yaitu kloroplas kultur. Kloroplas kultur yaitu teknik kultur jaringan menggunakan eksplan kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Yang kelima yaitu somatic cross atau persilangan protoplasma. Teknik ini merupakan teknik penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu,
kemudian dibudidayakan sehingga menjadi tanaman yang memiliki sifat baru. Teknik kultur jaringan memiliki beberapa tahapan, di antaranya yaitu sterilisasi, pembuatan media, inisiasi, multiplikasi, pengakaran, dan sterilisasi. Mari kita bahas ke-6 tahapan dari kultur jaringan. Yang pertama yaitu sterilisasi. Pembuatan kultur jaringan dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar airflow atau yang disebut dengan LAF, yaitu meja kerja steril yang mana fungsinya untuk meniupkan udara yang steril secara kontinu. Sterilisasi yang dilakukan terhadap peralatan dapat menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Nah, selain alat dan tempat yang digunakan, laboran yang melakukan kultur jaringan juga harus dalam keadaan yang steril. Tahapan yang kedua yaitu pembuatan media. Media ini merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan bisa berupa padat atau cair. Komposisi media yang digunakan bergantung dengan jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media yang digunakan biasanya terdiri atas garam mineral, vitamin, dan hormon. Media yang sudah dibuat atau sudah jadi tadi kemudian ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca atau bisa juga memakai cawan Petri. Tahapan yang ketiga yaitu inisiasi. Inisiasi merupakan pengambilan eksplan di mana eksplan itu merupakan irisan sel atau jaringan tanaman dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan biasanya adalah tunas. Tahapan yang keempat yaitu multiplikasi atau perbanyakan. Merupakan kegiatan perbanyakan calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatannya masih sama dilakukan di laminar airflow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan kegagalan pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang sudah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan diletakkan di tempat yang steril pada suhu kamar. Tahapan yang kelima yaitu pengakaran. Pengakaran adalah fase saat eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar, yang mana ini menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Langkah yang terakhir yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi yaitu kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik kemudian ditanam di medium tanah. Aklimatisasi ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Pembibitan dengan teknik kultur jaringan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pembibitan biasa. Teknik kultur jaringan dimanfaatkan untuk penyediaan bibit tanaman secara vegetatif pada tanaman yang sulit dikembangbiakkan secara generatif, misalnya pada tumbuhan anggrek. Pembibitan dengan teknik kultur jaringan memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya. Kemudian tidak membutuhkan tempat yang luas karena dapat dilakukan di ruangan tertutup di laboratorium. Kemudian kualitas dan kesehatan bibitnya juga lebih terjamin karena dilakukan di tempat yang steril. Selanjutnya, bibit yang dihasilkan juga seragam dan lebih cepat pertumbuhannya. Pengadaan bibitnya tidak bergantung pada musim karena dapat dilakukan di berbagai musim di laboratorium. Kemudian dengan waktu yang singkat dapat diperoleh bibit dalam jumlah yang banyak. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai pembelajaran kali ini tentang sifat totipotensi dan kultur jaringan? Jika sudah paham, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Jadi, kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuh secara aseptik dalam wadah yang tertutup yang tembus cahaya pada suhu tertentu, sehingga bagian tanaman dapat
memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Kultur jaringan bermula karena adanya teori totipotensi di mana setiap sel pada tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna jika ditempatkan di lingkungan yang sesuai. Berdasarkan jenis eksplantnya, kultur jaringan dibedakan menjadi 5, yaitu meristem kultur, pollen atau antarkultur, protoplas kultur, kloroplas kultur, somatic growth atau persilangan protoplasma. Tahapan kultur jaringan terdiri atas sterilisasi, pembuatan media, inisiasi, multiplikasi, pengakaran, dan dilanjutkan aklimatisasi. Pembibitan dengan kultur jaringan memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya, kemudian tidak membutuhkan tempat yang luas, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin, bibit yang dihasilkan seragam, dan lebih cepat pertumbuhannya. Kemudian pengadaan bibit tidak bergantung pada musim dan dengan waktu yang singkat dapat diperoleh bibit dalam jumlah yang banyak. Nah, itulah pembahasan hari ini mengenai sifat totipotensi dan kultur jaringan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.